Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai struktur sistem pakar. Izin perkenalan, nama saya Muhammad Haikal Diaski, NPM 19060057. Langsung saja pada pembahasannya. Mengutip dari halaman website kajianpustaka.com, struktur sistem pakar terdiri dari dua bagian pokok, yaitu lingkungan pengembangan atau development environment dan lingkungan konsultasi atau consultation environment. Lingkungan pengembangan ini digunakan sebagai pengembangan sistem pakar baik dari segi pembangunan komponen maupun basis pengetahuan, sedangkan lingkungan konsultasi digunakan oleh seseorang yang bukan ahli untuk berkonsultasi. Dari dua bagian pokok tersebut terdapat beberapa komponen dari struktur sistem pakar. Di antaranya yaitu yang pertama ada antarmuka pengguna atau user interface. User interface merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. User interface pun dapat menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Selain itu juga dapat menerima dari sistem dan menyajikannya ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemakai. Selanjutnya ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Basis pengetahuan terdiri dari dua elemen dasar, yaitu yang pertama ada fakta, merupakan informasi tentang objek dalam area permasalahan tertentu. Yang kedua ada informasi tentang cara bagaimana memperoleh fakta baru dari fakta yang telah diketahui. Yang ketiga ada akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition. Akuisisi pengetahuan merupakan akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Dalam tahap ini, knowledge engineer berusaha menyerap pengetahuan untuk selanjutnya ditransfer ke dalam basis pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari pakar, dilengkapi dengan buku, basis data, laporan penelitian, dan pengalaman pemakai. Akuisisi pengetahuan memiliki beberapa metode. Yang pertama ada wawancara, metode yang paling banyak digunakan, yang melibatkan pembicaraan dengan pakar secara langsung dalam suatu wawancara. Yang kedua ada analisis protokol, metode akuisisi pengetahuan di mana pakar diminta untuk melakukan suatu pekerjaan yang mengungkap proses pemikirannya dengan menggunakan kata-kata atau bisa direkam, ditulis, ataupun dianalisis. Yang ketiga ada observasi pada pekerjaan pakar. Metode akuisisi dengan cara merekam dan mengobservasi sesuatu pekerjaan dalam bidang tertentu yang dilakukan oleh pakar. Dan yang terakhir ada induksi aturan dari contoh. Induksi adalah suatu proses penalaran dari khusus ke umum. Suatu sistem induksi aturan diberi contoh-contoh dari suatu masalah yang hasilnya telah diketahui. Setelah diberikan beberapa contoh,
Sistem induksi aturan tersebut dapat membuat aturan yang benar untuk kasus-kasus contoh. Selanjutnya, aturan dapat digunakan untuk menilai kasus lain yang hasilnya tidak diketahui. Untuk metode yang keempat ada mesin atau motor inferensi atau inference engine. Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Mesin inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workplace, dan untuk memformulasikan kesimpulannya. Yang kelima ada workplace atau blackboard. Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja atau working memory, digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung termasuk keputusan sementara. Yang keenam ada fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar, digunakan untuk melacak respon dan memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara interaktif melalui pertanyaan. Yang ketujuh ada perbaikan pengetahuan. Pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Kemampuan tersebut adalah penting dalam pembelajaran terkomputerisasi, sehingga program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialami dan juga mengevaluasi apakah pengetahuan yang ada masih cocok untuk digunakan di masa mendatang. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai materi struktur sistem pakar. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah penyebutan kata dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi penonton semua yang menonton video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi